Kita ini aja ya, Bu Mei itu ya. Ini yang terakhir. Ini contoh terakhir. Ini contoh satu. Nanti saya kasih contoh dua yang hari Jumat itu bikin saya marah. Ya. Jadi ini kita dari hasil studi, saya dan teman-teman teknik bioenergi dan teknologi itu mengusulkan kita jalankan lagi ya program bioetanol di Indonesia. Ini usulan strategi. Saya nggak presentasi semua ya. Selain pertama aja. Selain kedua malah. Cepet banget. Nih. Ini neraca perdagangan Indonesia. Jadi seberapa penting BBM konsumsi bensin bagi Indonesia. Lihat aja ini. Ini neraca migas, ini neraca non migas. Neraca perdagangan ya. Migas itu dari tahun 2015, sebenarnya dari tahun 2004 udah negatif. Kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Ini negatif terus dan negatifnya makin lama, lihat ini makin besar. Ya. Untungnya kita punya neraca perdagangan non migas. Yang ini makin besar, ini makin ini ya. Ini saya kira berkat usaha Pak Jokowi ini lumayan ini, ya. Membesar. Ya. Jadi orang kurus itu memang lumayan juga buat Indonesia, itu bagus ya. Ya, tuh, itu penerusnya katanya Fakultas Kehutanan itu. Bagus ya. Total. Tapi kan ini sangat mengkhawatirkan. Negatif terus. Nah, terus kita lihat di sini volume impor bensin terhadap total impor BBM. Impor bensin itu 95% dari impor BBM itu bensin. Ya, jadi kita lihat betapa pentingnya memproduksi pensubstitusi bensin di dalam negeri supaya kita bisa menghindari ini. Ini 18 miliar US dollar. Yang buat saya, buat saudara barangkali nggak kepikiran ya. Berapa tuh 18 miliar kali 15.000? Berapa coba? Hah? Jumlah duit yang tidak akan pernah saudara bisa bayangkan sekarang. Bener nggak? Ya. Membayangkan duit semiliar aja kalian masih pusing, apalagi 18 miliar US dollar. Itu udah pusing. Ya. Kalau nggak ada program biodiesel yang sampai B235, sebetulnya negatif ini harus ditambah segitu. Jadi tahun 2022 itu negatif di sini kalau tidak ada program biodiesel itu bertambah menjadi 30 miliar US dollar. Ya. Jadi itu pentingnya BBM pensiun sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, gitu ya. Nah, bahan bakar konsumsi bensin itu sudah macam-macam. Saya nggak akan mengulas ini banyak-banyak. Ini yang dikembangkan Profesor Subagio, Pak Sibi dan kawan-kawan. Ya, ini bioetanol. Ya, sudah teruji lah bioetanol di dalam campurkan ke dalam ini sudah teruji. Sekarang saya mau lihatkan ini. Jadi ini yang kita usulkan ya. Jadi saya tuh mengadu kepada yang muda-muda karena muda-muda tuh pemilik masa depan. Milenial itu katanya pikirannya lebih terbuka daripada orang tuanya yang terkungkung oleh ya itu rasa rendah diri yang berlebihan. Coba lihat ini ya. Pertalite itu turunnya 90. Kalau kita tambahin 5% bioetanol yang mutunya gasoil, jadi bioetanol yang 99% plus kemurniannya, maka akan diperoleh bahan bakar sekualitas Pertamax. Itu semua Brazil udah ngakui. Pertamina waktu kita presentasi awal ini November 2021. Bulan Maret Pertamina mengkonfirmasi sesuatu yang sebetulnya buat saya nggak aneh. Kenapa? Brazil sudah lama menjalankan itu. Lihat ini. Harga per liter Pertalite cek aja di SPBU 10.000. Harga per liter Pertamax 13.900. Harga per liter HIP bioetanol 13.000. Lebih murah dari Pertamax kan? Harga pokok per liter Pertamax E5, Pertamax yang ditambahi itu Pertalite ditambahin 5% bioetanol, kita bilang itu Pertamax E5 lah. Dah ya.
Harga pokoknya berapa? Ya dihitung aja 0,095 kali 10.000 ditambah 0,05 kali 13.000, 10.152. Jika dijual dengan di SPBU dengan harga per liter 13.500 kurang 13.000, ya. Jadi nggak usah dijual dengan harga Pertamax. Jual aja dengan dia Indra ini, boleh 13.500 juga ya. Dah. Orang pasti bilang daripada Pertamax saya milih E5 karena lebih murah 400 perak. Benar nggak? Itu. Nah, kalau begini aja dikasih harga begini karena harga pokoknya sekian. Produsen bioetanol tidak rugi karena bioetanolnya dibeli dengan harga itu. Pertamina bisa ngambil tambahan keuntungan. Benar nggak? Ya. Kemudian kalau diambil segini masih bisa tersedia dana untuk pembentukan Badan Layanan Umum Bioalkohol. Jadi tugasnya kayak BPDPKS, mengumpulkan uang, membiayai program-program yang ya, jadi sangat layak diimplementasikan. Nah, saya mau mengadu kepada Anda sekalian itu untuk berpikir, sampai sekarang program itu belum jalan. Jadi kalau sampai saya bilang waktu itu, Bu Maiti saksinya, saya bilang nggak usah mikir macam-macam deh. Tukang dagang di pinggir jalan aja dilihatin harga ini pasti ngerti bahwa itu baik untuk dilaksanakan. Baik untuk dilaksanakan. Tapi kenapa sampai sekarang nggak terlaksana? Jadi Direktorat Bioenergi mengadakan mengadakan ini ya, pengembangan bioaftur dalam mendukung transisi energi. Nah, jadi kan teknis saya uraikan dulu ya, apa itu bioaftur. Jadi aftur itu singkatan dari aviation turbine fuel. Itu. Nah, tapi sekarang banyak pejabat di Indonesia, aftur itu bioaftur disebutkan dalam bahasa Inggris bioaftur. Padahal sebetulnya bahasa Inggrisnya biojet. Biojet atau jet biofuel. Biojet fuel boleh atau jet biofuel. Dunia internasional sebenarnya tidak mengenal nama bioaftur. Bioaftur itu bahasa Indonesia. Ya, jadi banyak pejabat kita ngomong di luar negeri, kita mau mempromosikan bioaftur. Padahal bioaftur bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu biojet atau jet biofuel. Nah, definisi perkenalan dulu ya, kan ini saya perkenalkan ke orang. Itu adalah campuran hidrokarbon berentang dinding 150 sampai 300 derajat Celcius, bertitik asap minimum 25 mm kalau diukur dengan lampu itu ya, bertitik beku maksimum minus 47 derajat Celcius, karena kapal terbang kok ke atas, jet itu di atas kan di minus 50 derajat Celcius ya. Jadi dia harus tahan tidak beku. Coba bayangkan Anda, kalau pesawat jet nyampe di atas tiba-tiba bahan bakarnya beku. Coba mana lebih dulu, pesawat nabrak bumi atau bahan bakarnya cair lagi? Tidak ada yang berani membayangkan. Nah, semua Anda di situ kalau kejadian begitu semua ingat Tuhan, benar nggak? ya Tuhan. Jadi itu syaratnya ya minus 47. Nah, jadi itu menunjukkan nih rentang atom karbon ya pada titik didih sekian itu ini. Jadi atom karbonnya itu C11, C10, C12 di situ. Ya, yang gedenya, yang bagusnya di situ. Lalu penjelasan ini mengatakan itu dunia pernah mensurvei bioaftur tahun 2007 dan mereka bilang ini dari 51 contoh di dunia itu kelompoknya begini. Jadi parafin atau alkana bahasa kimia organiknya alkana ini normal dan bercabang iso 60% lah kira-kira ya. Lalu alkil benzen 13, jadi dua itu yang penting. Saya bilang malah yang ini tuh bisa dianggap pengotor sebetulnya ya, karena yang sifatnya bagus adalah itu. Jadi N-parafin atau alkana menjamin titik asap lebih besar dari 25. Itu kenapa? Karena ini sebenarnya titik asapnya jelek
Ya, aromatik itu titik asapnya di bawah 25 mili. Kalau parafin C12 itu bisa 100 mili itu. Ya, yang dimaksud titik asap adalah tinggi nyala api sebelum asap keluar. Jadi kalau alkana C12 dodekan itu dibakar, itu nyala bisa 100 mm tingginya, 10 cm belum berasap. Tapi kalau ini baru 10 mili udah berasap dia. Ya. Itu ukurannya. Jadi itu parafin menjamin titik asap besar 25. Isoparafin, alkan dan alkylbenzen menjamin titik beku di bawah -47. Itu pekerjaan fuel chemist, ahli kimia bahan bakar, menjamin bahwa bahan bakar itu memenuhi syarat. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi lihat di sini. Ini N-dodekan C12H26 ya, lurus, titik didihnya 216. Jadi masuk ke antara tadi titik didih 150 300 ya. Masuk, titik bekunya agak tinggi. Ya, min 9,5. Jadi kalau pakai ini aja nggak bisa terbang ke atas. Ya, beku dia. Titik asapnya 107. Bagus. Ini bagus ya. Ditinjau titik asap, titik didih cocok, titik asap. Nah, sekarang Anda lihat ke sini. Isopropil benzen. Titik di normal masuk antara 150 dengan 300. Titik beku -99. Orang bilang, wah ini dia ya. Cuman titik asapnya kecil. Titik asapnya di bawah 25 mili. Jadi orang bilang yang paling bagus itu ini dicampurkan gitu ya. Campurkan, titik asap masuk. Ya, titik didih masuk, titik asap masuk, titik beku juga masuk. Ini contohnya. Ini C12 sama dengan itu, cuman bercabang. Jadi C12-nya ada cabang di tengah. Perhatikan, ada cabang di tengah. Titik didihnya turun sedikit, ya. Titik bekunya turun banyak. Kira-kira 50 derajat lebih rendah. Ya, titik asap masih boleh 60 ya, lebih dari 25. Jadi ini it's okay. Ini juga masih boleh. Ya. Ini isododekan, ini 22466 pentametil heptan C12. Ya, titik beku masuk, titik didih masuk, titik beku very good, titik asap good, bagus, itu ya. Ini sebenarnya C16 ya, cuman cabangnya banyak, 1, 2, 3, 7 cabangnya. Jadi namanya ini isosetan. Nah, titik didih masuk, titik beku bagus, titik asap masih bagus karena di atas 30, di atas 25 ya. Jadi orang bilang nyampurin ini aja udah hebat ya, bagus lah. Ya, bisa kita bikin aftur. Oke. Nah, jadi yang penting kita lihat dulu komponennya. Yang utama tadi parafin. Ya, parafin C12. Nah, kita lihat sekarang itu kan dari minyak bumi. Kalau kita mau buat dari nabati, dari mana? Ini kita lihat ya. Ini asam laurat. Asam C12. Situ ada ujung CO2. Ini undekana C11. Jadi masuk ke aftur. Buang CO2. CO2-nya kita comot. Kalau kita bisa, itu ya, nggak bisa, comot di dekarboksilasi, dapat itu, ya. Ini asam mirstat, ya. Ini asam mirstat itu paling banyak di dalam buah pala. Di dalam buah pala. Buah pala kekayaan negara mana? Hah? Maluku itu dikenal dunia karena pala ya. Nih, nah kalau kita buang CO2-nya, dia jadi tridekana, C13, aftur, karena dia deket C12. Ya, jadi asam laurat dan asam mirstat itu adalah dua asam lemak dominan di dalam minyak kelapa dan minyak inti sawit. Minyak kelapa dan minyak inti sawit. Terus kita bilang, alkylbenzen bisa diperoleh dengan perengkahan katalitik cracking minyak sawit. Itu yang dilakukan Pak Sibi, terutama Pak
Profesor Makartiharta, Pak Subagio. Nah, atau nanti kalau bagus, kalau kita berhasil dari depolimerasi lignin. Tapi saya bilang ini tak perlu jika dicampurkan sampai dengan 50% ke dalam aftur fosil. Kenapa? Karena aftur fosil kadar ininya 25%. 25%. Nah, batasnya sekarang itu jangan kurang dari 8. Bioaftur itu jangan kurang dari 8 aromatnya. Kenapa? Karena diperlukan kalau bioaftur tidak ada aromatnya bocor. Karena senyawa aromat itu membuat o-ring saluran bahan bakar tetap nutup. Kan kalau dingin itu dia mengkerut, ya. Dingin ke atas mengkerut. Tapi kalau ada aromat dia nggak mengkerut. Jadi saluran bahan bakar tertutup bagus. Nah, silakan lihat. Ini banyak sekali, dua ini 60%. Ya. Terus Indonesia dan juga ASEAN adalah penghasil terbesar dunia kelapa dan minyak inti sawit. Indonesia penghasil terbesar dunia minyak inti sawit. Indonesia penghasil terbesar dunia kelapa. Bukan minyaknya. Tahu nggak kenapa? Yang masih baik ya, yang masih baik dibuat kelapa muda. Ya, kelapa muda. Buat apa lagi? Rendang. Buat rendang, buat kelapa muda. Buat apa lagi? Masakan, santan ya. Itu. Jadi penghasil minyak kelapa terbesar adalah Filipina. Tapi masih di ASEAN. Kalau kita ajak ngomong, pasti bisa. Ya, bersahabat ya. Jadi di ini berpotensi sangat besar menjadi pusat produksi dan eksportir bioaftur. Tinggal orangnya aja ngomong, ya. Nah, peluang pun terbuka karena ada skema CORSIA dari ICAO. CORSIA, Carbon Offsetting Requirement Scheme in International Aviation. Bisa nulis nggak? Carbon Offsetting Requirement, ya, Scheme in International Aviation. Jadi skema pereduksian dan peredaman karbon di dalam penerbangan sipil internasional. Bukan penerbangan militer, penerbangan sipil. Tuh ya, beda ya. Kalau militer itu angkatan udara, kalau sipil itu Lion. Lion itu kan, Lion itu ininya apa? Singkatan dari apa? Nggak apa? Saya suka sebut gini, Lion itu singkatan dari Late is our nature. Terlambat adalah watak kami. Gitu kan. Jadi karena Lion batik tuh sering terlambat. Jadi, kita bilang gitu kan. Pantas namanya Lion, Late is our nature. Ya. ICAO apa? ICAO singkatan dari International Civil Aviation Organization. Ya, organisasi penerbangan sipil dunia. Nah, jadi dibuka karena CORSIA itu mengatakan industri penerbangan sipil internasional harus net zero growth. Net zero growth itu maksudnya kalau sekarang di Indonesia itu penerbangan tuh hampir sebelum COVID ya, hampir 9% per tahun pertumbuhannya. Nah, dunia 3%. Nah, dunia. Jadi maksudnya net zero growth itu kalau ini tumbuh 3%, maka pertumbuhan pemakaian bioaftur 3%. Harus sama. Karena itu dia bilang net zero. Growth-nya net zero. Kenapa? Karena pertumbuhan industri penerbangan ditutupi dengan penggunaan jet biofuel atau bioaftur. Jadi kan itu peluang gede. Ya, apalagi di Indonesia pertumbuhannya itu 9%-an. Nah, tapi apa ini?
kini malah mengekspor buah kelapa utuh. Buah kelapa, mending kalau ekspor buah kelapa utuh tuh kelapa muda kayak kita impor dari Thailand. Ya, kita malah impor kelapa muda dari Thailand, ekspor kelapa utuh. Jadi yang dapat rendangnya negeri lain, yang dapat santannya negeri lain, yang dapat batoknya negeri lain, yang tuh. Dan itu naik terus, naik terus. Terus sampai saya bilang di Indonesia itu ada namanya Dewan Kelapa, Dewan Kelapa Indonesia. Tapi saya bilang kayaknya itu lebih cocok kalau disebut Dewa Kelapa. Kenapa? Ya, karena dewa itu nggak pernah mikir Mayapada sebetulnya, bener nggak? Kalau dewa kan di surga, ya Mayapada kan manusia ya. Jadi nggak pernah mikir gimana mengembangkan industri perkelapaan di Indonesia supaya maju. Ngomong antar sendiri aja, ya. Yang diomongin tiap hari ya cuman paling tinggi itu ekspor sabut, ya itu. Makanya saya tuh ngomong ke kamu nih, tuh, ya. Kenapa itu saya bilang begini? Kalau siapa pernah ke Thailand? Kecuali Bu Maiti. Siapa? Anda pernah? Di Thailand itu, di pinggir jalan, dijual kelapa segede ini, segedenya. Jadi Anda bisa bawa-bawa. Terus dia potong, masukin sedotan ya. Jadi kalau lihat pagoda itu bisa gini aja. Sedot gitu ya. Terus airnya habis. Itu bisa digini kok, ini. Tuk, itu ya. Lepas dia, dagingnya dari lepas, diputer, lepas semua, ambil makan. Yang itu ini buang ke tempat sampah. Coba kalau di Indonesia lihat Candi Borobudur bawa kelapa Indonesia. Ya, itu saya pernah ngomong itu ke orang-orang kelapa, sampai sekarang belum pernah ada. Tapi bilangnya, oh kami juga bisa Pak. Nah, itu bedanya inovatif dan tahu. Tahu saja tidak inovatif, tidak cukup. Buktinya kelapa sejenis itu di Indonesia sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Yang ada kelapa gede itu. Ya, jadi ini contohnya. Maka kita sekarang ekspor kelapa gede itu. Ya, terus saya mau tanya sekarang. Kira-kira sebelum Indonesia merdeka, pohon kelapa sudah ada nggak di Nusantara? Sudah ada ya? Jadi pohon kelapa itu umur di negeri ini lebih tinggi daripada, lebih besar dari Republik Indonesia, benar nggak? Ya, nah itu yang harus diingat. Nanti, sebenarnya itu jadi. Nah, jadi saya bilang sebetulnya ini nanti kalian bakal tahu sendiri bahwa mestinya diolah bersama dengan minyak inti sawit untuk menghasilkan peningkatan nilai tambah. Jadi kelapa itu kalau bisa diolah, itu bisa menjadi bahan mentah untuk aneka industri, termasuk salah satu diantaranya bioaftur. Masuk salah satu diantaranya bioaftur, ya. Nah, cuman saya bilang apa sih permasalahan kita sampai nggak bisa? Ya, jadi saya bilang itu tebing curam tinggi yang menjadi perintang bangsa kita untuk, ya, yang pertama kalian sudah tahu lah, ya. Ini pernah gambar berikutnya kalian sudah pernah lihat. Jadi naluri atau insting berinovasi bangsa kita itu jeblok, ya, jeblok. Mudah-mudahan yang mudanya enggak, ya. Kok yang tua udah nggak bisa diobati itu, ya, udah di ICU. Ceritanya udah di ICU dan udah nggak ada obatnya kayaknya, ya. Lalu berpola pikir statik, fixed mindset, jadi takut menghindari tantangan. Pengennya itu ada contohnya dulu. Sebagian pemangku kepentingan bukannya menjadi bagian dari solusi, malahan menjadi bagian dari masalah. Nah, ini pun yang etanol pun sebenarnya saya mengharap Pak Jokowi bilang, cuman Pak Jokowinya merasa bahwa bioetanol itu baru bisa dimulai di Surabaya karena kapasitas produksi etanol kita nggak mencukupi, hanya mencukupi untuk di Surabaya. Karena itu dia bilang ke Menteri SDM, kalian jalankan aja. Saya sekarang di Jawa Timur mau ngomong apa namanya revitalisasi industri tebu untuk memenuhi nantinya gula dan
bioetanol gitu ya. Ini kalian sudah lihat, ini kalian sudah lihat, sudah ya, lihat ini ya, ya. Indonesia harus berinovasi, ini kalian sudah lihat. Terus saya bilang, saya udah bosen ngomong ini. Sudah 11 tahun dari sejak saya ngomong itu, ya sampai sekarang itu, yaitu perkembangannya hanya hangat-hangat kuku, seperti omongan ADB di sini, ya. Jadi sama, ya nggak ada perkembangan dah apa gitu. Itu ya. Jadi saya bilang, nah ini yang sekarang itu ada minimal 2 perusahaan Jepang mengincar impor kopra offset. Kopra offset itu kopra yang waktu pengeringan sudah, karena pengeringannya tidak bagus, sudah kemasukan bakteri patogen. Jadi tidak bisa lagi dijual sebagai kopra kualitas baik. Nah dia mau beli ini untuk diambil minyaknya, karena minyaknya jadi minyak, kan orang hitungannya ya kopranya nggak bisa dijadikan makanan, ya minyaknya juga, padahal sebetulnya belum tentu ya. Tapi otomatis anggapannya kan gitu, itu barang sudah terkontaminasi bakteri, jadi kooperasi minyaknya pun nggak bisa. Nah, dia ambil minyaknya, dia jadikan bioaftur. Itu Jepang yang mikir. Nah, terus dia membayar namanya Indonesian Japan Business Network, IJBNet. Ada di IJBNet, coba cari aja itu. Indonesia Japan Business Network. Nah, anggota IJBNet adalah alumni Indonesia, alumni Jepang, orang-orang Indonesia, alumni Jepang, dibantu sehingga mereka akhirnya tahu 40% kopra Indonesia itu off spec. Karena apa? Karena waktu pengeringan sudah. Nah kalau Jepang nanti impor kopra kita, dia peres dijadikan bioaftur, kita kan melongo, bener nggak? Hah? Jadi kita bilang, akankah kita atau petani kopra kita itu hanya akan jadi eksportir kelapa busuk? Mau begitu? Pertanyaannya mau begitu? Ya. Nah, jadi terakhir ya saya ingatkan lagi itu kan. Nah, tapi terakhir saya bilang begini. Ini jadi menurut IKO, supaya bisa diterima, maka itu ada syarat sertifikasi dari bioaftur supaya diakui dunia. Syaratnya adalah ini, CORSIA Sustainable Aviation Fuel disebutnya, ya, yang diproduksi mulai 1 Januari 2024. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Kalau kita punya pabrik pun nggak bisa mengejar ini ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi mestinya saya bilang kita itu sudah sejak 2018 mikirin. 2018 sehingga begitu ini jebret, siap. Ya. Jadi kriterianya ada 13, sebenarnya ada 14. Cuman yang satu kata CORSIA itu nggak berlaku, kata itunya. Karena apa? Ya nggak tahu lah dicantumkan, tapi ujung-ujungnya itu nggak usah. Nomor 1, menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih kecil 90% dari rujukan dasar. Jadi dari aftur fosil. Pastilah 90% kan kecil sekali ya kalau dari kelapa. Tidak dibuat dari biomasa yang diperoleh dari sistem darat atau perairan yang berstok karbon biogenik tinggi. Jadi itu mereka bilang, nah sawit tuh bikin. Saya bilang, orang tanya, Bapak kenapa kelapa? Saya bilang kelapa itu sudah ada di Indonesia sebelum kita jadi republik. Jadi masalah land use change, masalah sengketa tanah nggak ada, karena kelapa itu sudah ada di situ sejak ya. Terus, you pernah lihat nggak? Barangkali ini orang dari timur. Pernah lihat nggak pulau nggak ada orangnya, tapi kelapanya banyak? Iya ya. Jadi di Indonesia itu ada pulau, banyak pulau, orangnya nggak ada penduduknya, tapi pohon kelapa melulu isinya. Itu ya. Ada masalah
perampasan tanah? Nggak ada. Ada masalah pengalihan penggunaan tanah? Nggak ada. Jadi otomatis itu nggak masalah. Ya, ini terbukti lewat pemantauan evaluatif, ya itu mah evaluasi. Pabriknya tiap tahun akan dievaluasi oleh internasional bahwa memang bebas emisi gas rumah kaca, sehingga GRK-nya permanen. Yang keempat, memelihara dan mempertahankan keaslian tanah dan kualitas air. Pohon itu sudah ada di sana sebelum kita apa-apa. Jadi ini semua itu beres dengan kelapa. Tinggal kita aja, kita pinter nggak mencarinya, memanfaatkannya. Ya, saya hari itu juga pagi saya WA Direktur Keuangan PTPN Holding. Pernah di kesini juga waktu Pak Dwi Sutoro, itu angkatan 89. Saya tanya, kalian punya kebun kelapa nggak? Oh, masih punya Pak, di Pangandaran. Kebanyakan dikelola oleh rakyat. Nah, yang penting itu kan, dikelola oleh rakyat setempat. Cuman sekarang itu kami sedang perbaiki untuk memenuhi kebutuhan, tahu nggak Pak? Gula kelapanya kecap bango. Kebutuhan gula kelapa dari Unilever, kecap bango. Tapi nanti ya kita harus cari nih kebun kelapa ada di mana, dia bilang kan, di perkebunan dia. Tapi sebenarnya banyak. Jadi ini sudah dikelola rakyat, semua di wilayah miskin, memperbaiki kondisi sosial ekonomi, itu ya cara-cara ini meningkatkan ketahanan pangan di wilayah rawan pangan. Semua itu saya bilang kita kembangkan dari kelapa, otomatis itu semua terpenuhi. Ada yang tanya, Pak, kenapa nggak dari sawit? Kan sawit kita banyak. Saya bilang kita mulai dengan kelapa dulu. Kalau kelapa sukses, sawit itu banyak pengusaha besarnya. Nggak usah dibantu pemerintah pun dia akan jalan sendiri, benar nggak? Ya. Jadi kalau kita mau bela rakyat, ya beneran perbuatannya. Jadi saya bilang, oh saya lebih memilih kita kembangkan dari kelapa dulu, karena faktor ini semua membuat kita tidak perlu macam-macam, tak melanggar hak asasi manusia. Pulau kelapa kosong, hak asasi manusia mana yang dilanggar? Bener nggak? Ya. Melalui limbah penggunaan bahan kimia, ya ini mah gampang lah, menghargai hak atas tanah dan penggunaan tanah rakyat setempat, hak ulayat masyarakat. Oh ya, tapi saya bilang, wah, kelapa itu dikelola rakyat, bagaimana caranya ya, jadi semua itu jangan. Ya. Nah, itu nggak jawab salah seorang pejabat Dirjen Perhubungan Udara. Pak, minyak kelapa itu tidak ada di dalam listnya ICAO. Saya bilang, bukan tidak ada, belum ada. Yang diri sama dia itu yang sudah diketahui mereka. Nah, itu pikirannya. Tapi kan nggak ada, Pak. Saya bilangnya mereka bukan Tuhan. Kita lebih tahu kita presentasi ini, pasti mereka terima. Tinggal cuma dia bilang bagaimana mengusahakannya. Itu belum apa-apa udah gitu coba. Tidak ada Pak Deus. Saya mau tunjukkan kalian. Ini ICAO-nya ya. Sebentar. Bis, aku mulai dari mana nih? Jadi supaya unek-unek jantung saya sehat kembali, itu kan? Hah? Kalau mengandalkan pikiran orang Indonesia sekarang itu susah. Nih, ini 2 tahun lalu ya, Corsia, the first international adopted approach to calculate life cycle greenhouse gas emission for aviation fuel. Lihat, ini yang nulis siapa? Semua orang ini yang menyusun draft Corsia itu. Itu ya. Nah, sekarang lihat saya mau kasih contoh nih. Ini udah ada di dalam ASTM 07566 Annex 6, Catalytic Hydrothermal Synthesized Kerosene from Fatty Acid and Fatty Acid Ester.
Jadi minyak tuh masuk di situ ya. Maximum road blending rate 50%. Oh, 50% aja udah hebat. Ya, sekarang kita 0 kok. Ya. Jadi Indonesia itu kan hebat. Tahun 2005 produksi BDC 0. Sekarang produksi BDC kita 13 juta kiloliter. Jadi wah hebat itu. Ya. Nah, ini mau mencapai 50 ya 0. Saya bilang selama kita 0 cuma nggak mencoba bikin, ngomong mulu ya nggak bakal ada. Ya, jadi bagaimana mau mensertifikasi bahan bakar, bahan bakarnya nggak pernah ada, ngomong aja. Jadi saya bilang yang paling baik itu bikin bahan bakarnya dulu, yang pasti bakal diterima sertifikasi internasional, lalu perkenalkan. Nah itu STM 6. Lalu ini caranya, life cycle analisisnya bagaimana nanti. Nah ini yang list of pathway and corresponding feedstock. Ini tuh yang sudah diketahui oleh ICAO. Ada di sini tuh. Dia bilang ini minyak kelapa nggak ada di situ. Iya tapi kan saya bilang, aduh ini namanya orang kaya yang bertanya ke orang miskin, dijawab dengan kemiskinan. Ya, bukan bilang ini loh bagus. Ini mau ya saya terangkan ini apa gunanya. Itu aja nggak ada keberanian. Jadi bagaimana kita mau maju? Ya, masa kerjanya cuma beranak mulu? Hah? Buktinya penduduknya tambah banyak ya. Hah? Ya, sama itu. Ya, jadi itu yang saya lihat kekhawatiran saya cuma itu, orang Indonesia itu, aduh. Kalau sudah, wah Jepang aja bikinnya begini gitu. Saya bilang, ya memang Jepang itu Tuhanmu, ya Tuhan kita yang nggak ada di mana, ada di sini juga mungkin ada di kamar ini sekarang nggak dilihat ya. Kan nggak usah di atas saja, ya itu. Nah, jadi ini sebenarnya ya kita bilang itu sudah cocok, nanti kita perkenalkan ke mereka, ya tuh. Lihat cara ngitung mereka itu kan kadang-kadang aneh juga ya, aneh. Jadi ICAO itu bilang, wah kalau ini harus diawasi nih, karena dampak gas rumah kacanya besar. Kalau ini nggak berdampak katanya, nggak ada dampak gas rumah kacanya. Kenapa? Karena ini buangan waktu minyak sawit diolah. Itu katanya buangan, padahal nggak buangan sekarang itu. Segala macam dari sawit dibeli sekarang luar negeri ya. ini dia bilang ini boleh nih. Dampak gas rumah kacanya kecil. Padahal kita bilang kemarin saya bilang, "Ini tahu nggak? Kita sebenarnya bisa bikin minyak sawit dengan kadar FFA tinggi." Jadi kalau ini dihitung masih segini, kita bisa bikin minyak sawit dengan kadar FFA 50%. jadi gampang kalau kita mau. Ya, cuman saya bilang saya lebih cenderung kelapa karena maksudnya apa? Itu tadi yang saya presentasikan. Mana? Nah, ini potensi kelapa itu ke sini lebih besar. Sini lebih besar. Sawit itu mungkin 10% lah yang bisa ke sana. Kelapa bisa 25. Itu tahu harganya ini berapa? Minimum 2 kali harganya minyak kelapa per kilo. 3. Minimum 2 kalinya. Kalau sedang susah dunia bisa sampai 5 kali. Ya, ada pabriknya di Indonesia? Nggak ada. Ada pengusaha Indonesia yang punya? Ada. Pabriknya di mana? Di Malaysia. Kenapa? Ya itu kalian harus ngerti sendiri ya. Jadi orang bilang, wah di Malaysia saya lebih cepat pembukaannya, pajak lebih kecil. Kayak Singapura ya. Pabrik apa namanya? Diesel biohidrokarbon dari minyak sawit itu di Singapura. Adanya di Jurong, Singapura. Tadinya mau investasi di Indonesia, di Batam. Tapi biasalah Indonesia kan putar-putar nanti kan banyak urusan ya.
banyak meja yang harus dilalui. Tiba-tiba mereka ditawari Singapura. Kalau you mau investasinya di Singapura, 7 tahun bebas pajak. Jadi bukan di Indonesia lagi ngurus-ngurus kali itu, ini gimana, minta izin sini, minta izin sana. Sama Singapura dia bilang, yang ngurus cuma satu instansi di Singapura. Terus you kalau mau di Singapura, bebas pajak 7 tahun. 7 years tax holiday, langsung bilang, siap, pindah. Nah, cuman memang sekarang mereka juga mengalami kesulitan apa? Nggak bisa jual ke Indonesia. Karena saya bilang Indonesia tidak boleh mengimpor bahan bakar nabati. Kenapa? Karena kalau Indonesia mengimpor, kebiasaan Indonesia itu seneng asik mengimpor sampai lupa bikin sendiri. Benar nggak? Jadi kita asik mengimpor ke pemuda dari Thailand, lupa bikin sendiri, padahal kita bisa. Itu ya. Nah ini, jadi saya bilang kenapa ini saya dorongkan. Nah tapi terserahlah komentar Anda mau apa, bagaimana mengusahakan supaya kita sebetulnya bisa menjadi bangsa yang percaya diri. Menunggu komentar dari yang muda-muda setengah jam. Apa coba? Kita mau mesti ngapain? Sumber daya negeri ini banyak, tapi orang tua Anda sekarang itu yang jadi penghalangnya. Ya. Ya, salah satu yang saya bilang, ini pengecut. Itu anaknya sekolah di ITB juga. Bukan di sini, bukan di sini. Nggak ada di sini. Ada di ITB, di kampus Ganesha sekolah. Ya, yang saya bilang, pengecut ini nggak bakal maju. Begini caranya. Ya itu yang saya bilang, ini kita udah 11 tahun ngomong ini. Nggak maju-maju. Jadi kalau bioetanol itu kan kita usulkan 1,5 tahun yang lalu. Susah. Ya, susah. Nah, bagaimana caranya? Kamu usulmu gimana memecahkan masalahku? Nah, masalah saya nih, waduh ini. Ya, waktu kita mengembangkan biodiesel ya, itu dari tahun 2001 sampai 2004 jalan. Terus tahun 2004 mulai ada industri yang melihat perkembangan minyak dunia, perkembangan ini kayaknya nih udah deket-deket matang nih. Jadi tahun 2005, 2004 akhir mungkin dia dirikan pabrik biodiesel. Nah itu pun sebetulnya awalnya kalaupun nggak laku di Indonesia saya ekspor. Itu ya, karena dunia internasional butuh ekspor. Jadi 2005, nah 2005 itu minyak naik dari $30 ke $100. Tahun 2005. Wah, Pak SBY yang badannya segede gitu tuh. Takut juga kan, pemerintahannya bisa jatuh kalau nggak di. Jadi dia langsung menerima, oke, kita pakai biodiesel. Itu awalnya. Karena naik 3 kali lipat, negara rugi besar-besaran. Nah, kembangkan biodiesel. Itu pun sampai 2015 jalannya program biodiesel itu kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, sampai Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit berdiri. Jalan terus. Nah, kenapa? Karena Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit ngambil duit dari ekspor minyak sawit dipakai untuk mensubsidi itu. Nah, ini saya sekarang nggak tahu lah. Ya. Jadi umur saya sekarang 72 tahun. Ya, nggak tahu kapan nih mau dipanggil. Cuman saya berharap kok Indonesia itu kalau begini terus memang nggak bakal ketinggalan lagi. Bakal ketinggalan lagi. Ya, bakal ketinggalan lagi. Jadi saya Jumat bicara di Bogor, Kamis wah nggak ada buktinya di sini nih. Saya mengikuti pertemuan area
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Oh, mungkin ada fotonya ya? Ada ya? Kalau nggak salah di grup kita ada ya, saya kirim fotonya ya. Foto lagi ngomong di mana itu? TB. Ada, saya kirim fotonya. Ini saya lagi di forum itu dengan India, Thailand, Jepang, Filipina, Vietnam, ya, ngomong. Kayaknya kita bakal ketinggalan juga. Karena mereka, kita bicara mengenai gini, mana yang lebih bagus, BBM atau mobil listrik? Lebih baik pakai BBM, lebih baik pakai mobil listrik. Kalau saya bilang pakai dua-duanya. Kenapa? Ya karena BBM dan mobil listrik tidak akan mampu dikembangkan sekuat tenaga pun tidak akan mampu mengeliminir penggunaan BBM. Nggak mau, nggak bisa. Ya, sampai mineral kan mobil listrik itu mineral apa namanya neodymium sama dysprosium. Itu dua logam tanah jarang yang sangat penting di dalam magnet. Nah, kalau itu habis, mau ngapain? Nggak bisa bikin magnet atau baterai. Jadi itu penghalangnya. BBM penghalangnya adalah nanam. Tapi bukan buat kita, buat internasional. Nah, internasional mau nanam apa? Kalau kita mau nanam apa? Banyak yang bisa ditanam. Banyak. Jadi, tapi kadang-kadang orang bilang, dunia aja ngomong kita nggak cukup. Ya lain lah. Saya bilang, Amerika segede itu, nggak ada minyak kelapa, nggak ada pohon kelapa bisa tumbuh satupun juga. Nggak ada pohon sawit. Nah, you tahu. Tapi kan negara Amerika negara pinter ya. Tahu apa yang dilakukan Amerika? Nih. Tadi mana ya makalah yang tadi? Oh ini saya tunjukkan ya. Kalau negara pinter itu mikir-mikir terus udah dia kasih ini duluan. Ada. Sebentar. Nih. Annex 5, alcohol to jet. Using ethanol or isobutanol as an intermediate molecule. Jadi Amerika kan raja jagung. Dia kan banyak sekali sampai gula dari jagung. Nah, etanol dari jagung. Nah, dia punya rute teknis begini. Jadi kalau kita, saya bilang itu Amerika aja bikin kayak gitu, ayo kita turutin. Saya bilang, goblok. Amerika rutenya begini. Ini etanol ya. Ya. Ini etanol. Nah, jadi dia dehidrasi pakai katalis. Nanti kalian juga belajar ya, karena Pak Sibi bahas ini. Dia jadi ini. Plus air ya. Plus air. Nah, lalu dia menjadi itu ya, nyambung 6 molekul itu nyambung, tapi kan dia nyambung ujungnya masih ada ini satu. Nah, lalu dia ditambah
dihidrogenasi, persis, atur. Jangan dia kan muter. Ini 2 langkah, ini diolah dulu, olah sini, diolah jadi begini, belum cocok, masih harus dihidrogenasi. Lah kita dikasih tadi apa? Asam cuman copot aja CO2-nya jadi. Tapi itu bisa orang Indonesia, bikin kayak Amerika. Tuh, jadi tapi Amerika pinter, jadi dia memang kecenderungan Amerika sekarang strateginya bagaimana? Mobil bensin itu akan dia akan cepat mendorong mobil listrik menggantikan mobil bensin. Listrik. Karena listrik sumbernya lebih banyak. Nah, etanol akibat mobil listrik mobil bensin bioetanol pindah ke mobil listrik, tersedia bioetanol. Bioetanolnya mau diolah kayak begini sama dia. Karena dia bilang membayangkan pesawat terbang listrik itu belum kebayang. Kebayang nggak? Ya. Jadi you harus bisa ini ya, karena orang-orang Indonesia kan kadang-kadang saya ditanya nih sama anak muda. Ya, udah lulus itu ya. Tapi aktif gitu. Pak, Bapak kenapa masih memikirkan BBM? Kendaraan masa depan tuh listrik. Ya saya ketawa aja ya, paling ya kamu mikirnya terlalu pendek. Ya. Coba Anda pikir, pernah lihat Wuling yang elektrik? Kecil ya. Yang gede apa? Hyundai, kalau nggak salah, Hyundai Ioniq 6 ya. Tapi harganya kan 2 kalinya, 700 juta. Ya. Jadi kebanyakan dari saya nggak akan bisa beli. Harganya 600 juta. Ya, bapakmu punya mobil? Punya. Pernah mikir mau beli Hyundai? Saya bilang, aduh, kecuali. Jadi kalau saya bilang, nanti yang pakai Hyundai Ioniq itu yang paling pertama adalah orang kaya bener. Ya, dan kedua selebritis. Jadi mungkin nanti siapa, namanya itu siapa yang Ahmad tuh? Raffi Ahmad. Terus siapa lagi? Apakah Ino mau beli atau enggak? Nggak tahu. Tapi kan yang itu selebriti sama orang kaya. Sama orang kaya. Ya. Itu ngomong. Nah, kalau truk, kapan truk? Saya bilang itu tronton, truk tronton. Kalau dijadikan mobil listrik, itu baterainya lebih gede dari mobilnya. Percaya nggak? Ya. Jadi orang di barat sekarang itu nggak ada yang mikir truk listrik. Nggak ada. Apalagi pesawat terbang listrik. Jadi nggak ada itu. Kalau orang Indonesia kan memang semangat, wah ini di barat aja gini-gini. Dia nggak ngerti bahwa kenapa mobil kecil yang diganti. Yang pertama begini. Mobil penumpang, passenger car, itu 75% dari semua mobil. Semua mobil yang ada di dunia, 75% mobil penumpang. Yang Anda bilang sedan. Jadi mengganti itu saja sudah cukup. Tapi mengganti truk, mereka bilang, jangan pikir duluan, ini aja dulu. Mengganti ini aja sudah bakal menurunkan BBM banyak. Oh yang itu? Dia bilang, wah itu susah setengah mati. Nanti baterainya lebih gede dari mobilnya, gimana mau? Hah? Jadi tronton tidak bisa mengangkut apa-apa selain mengangkut baterai kan paling bahaya itu, benar nggak? Jadi truk tronton ya yang tidak bisa digunakan sebagai truk. Kenapa? Karena dia sudah terbebani membawa baterainya sendiri gitu kan. Jadi orang waras nggak ada yang bikin mobil seperti itu ya. Seperti itu, nggak ada. Tahun 2000, tahun 98 saya dimarahin seorang dosen ITB karena mengajukan penelitian baterai. Baterai itu saya bilang, Pak, ini kalau disambung-sambung ya untuk keperluan mobil, jadi berapa gede nih?
baterai yang mau Bapak teliti. Dia bilang, kok malah nanya gitu? Kenapa mesti mempertimbangkan itu? Bu, saya bilang, Bapak, kalau nanti kenyataannya baterai yang Bapak teliti itu diserikan supaya memenuhi kebutuhan mobil, ternyata seri baterainya itu berbeda dari mobilnya sendiri, tidak akan ada yang mau pakai. Jadi penelitian Bapak itu cuma bisa dijadikan laporan dan publikasi. Tapi bikin baterainya bener, nggak akan ada yang mau. Siapa yang mau beli mobil sedan? Mau nggak beli mobil sedan? Isinya cuma kamu sendiri, supir, yang lainnya baterai, sisanya mau. Nah, itu pikiran agak waras gitu ya, sedikit. Jadi sampai sekarang orang tidak ada yang memikirkan truk, apalagi kendaraan berat di tambang, yang sekali angkut 250 ton, itu diganti dengan listrik. Belum kepikiran. Sekarang itu jauhkan dulu itu dari pikiran. Kenapa? Dengan praktek sekarang, baterainya akan lebih gede dari kendaraannya sendiri. Tapi orang udah sudah bilang, Bapak kok masih mikir gitu? Ya, terus dia nggak mikir bahwa mau mengerahkan mobil listrik, mobil BBM, dua-duanya dikembangkan semaksimal mungkin, tidak akan bisa menggantikan mobil BBM. Gede sekali itu BBM itu penggunaannya. Jadi harus ada mekanisme angkutan lain, pakai bahan bakar lain, jenis apa, motor lain untuk menambah ya. Tapi Anda lihat kepintarannya Amerika, dia belum bikin, dia lagi merencanakan ini, mana? Ini dia udah masukkan itu ke ICAO supaya nanti ICAO bilang, oh iya ya betul bisa, ya bisa. Itu negeri hebat, walaupun kadang-kadang kurang ajar ya. Mereka kan sering kurang ajar, cuman memang orangnya banyak yang pinter. Ini kalau kalian mau baca, bisa aja. Tuh. Ini semua orang ini yang menulis itu, yang menulis certification scheme-nya itu. Tuh, dari Amerika, Belgia, USA, Spanyol, ya, Belgia, ada Italia juga. Jadi orang-orang di sana yang menulis. Nah, tapi kita bilang, ya ini orang Indonesia bilangnya, Pak, itu nggak ada di sini katanya ya. Ya memang, ya itu. Nah itu yang saya pikir kelemahan kita sebenarnya di situ. Jadi saya menginginkan itu nggak ada gunanya lah. Ilmunya tinggi cuman jadi pegawai. Negaranya tetap aja ketinggalan karena memang ya itu tadi, innovation instinct ya, sama pola pikir yang selalu Jepang aja nggak gini gitu. Jadi kan masa kita, apakah kita mau menunggu Jepang mengimpor buah kelapa mengimpor buah kelapa apa, buah kopra busuk, kita menunggu mana ya? Nah, kita mau nunggu ini? Kita mau nunggu ini atau bergerak sendiri? Terus nanti yang lucunya itu kita impor bioaftur dari Jepang. Hebat ya? Bener nggak? Oh, bagus sekali. Ini bioaftur impor. Ya? Di banyak hal. Sekarang misalnya yang kecil. Loh, kalau pesawat terbang barangkali terlalu jauh mikirnya ya. Saya juga bilang ke pemerintah, waktu saya dulu mengembangkan biodiesel, saya dan teman-teman memperkenalkan biodiesel ke pemerintah, kami beli sendiri mobil. Jadi saya tahun 2003, saya beli mobil baru, diesel. Tadinya mobil saya bensin, saya beli mobil diesel. Terus syarat dari istri saya apa? Ya boleh mobil diesel, tapi nanti mobilnya saya yang pilih. Jadi maksudnya dia yang pilih mobilnya, bentuknya yang dia suka yang mana.
kan siapa tahu nanti saya beli truk kan. Jadi istri saya yang memutuskan belinya yang itu. Nah, oke, saya beli, saya pakai biodieselnya ya. Nah, jadi waktu mengembangkan Aftur ke pemerintah, saya bilang cuman sekarang kami tidak punya uang buat beli pesawat terbang. Benar nggak? Ya. Jadi sekarang peran pemerintah dan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kami tidak bisa membeli pesawat terbang untuk mendemonstrasikan kelayakan bahan bakar itu. Ya. Kecuali ya kita punya kesempatan bicara dengan calon presiden Pak Prabowo mungkin ya. Pak Prabowo kan punya jet ya. Pak Surya Paloh. Nah, itu dua pesawat jet kan. Pak, kita coba bioaftur Pak, dan Bapak nanti terbang ikut waktu kita nyoba gitu kan. Ya. Itu orang Dirjen Perhubungan Udara bilang nanti kalau coba saya nggak mau ikut. Saya bilang saya mau kalau sudah bahan bakarnya dicek betul, saya mau ikut. Kenapa? Ya saya yakin nggak apa-apa. Ya, Presiden Direktur KLM waktu KLM pertama kali nyoba jet biofuel dibuat di Jerman, dia ikut terbang karena dia yakin, oh apa-apa. Ya, orang Indonesia di sini Dirjen Perhubungan nggak mau ikut. Hah? Kenapa? Padahal mati sih, lagi duduk aja bisa mati ya. Hah? Oke ya, jadi itu sebenarnya unek-unek yang saya keluarkan karena saya bilang, waduh ini negeri ini bakal susah sekali maju kalau tidak orang-orangnya tidak berubah watak. Ya, tidak berubah watak. Itu permasalahan negeri kita sebetulnya. Ya, dan kebetulan ya saya juga dibilang cobalah ngomong dengan yang muda-muda, yang milenial, mereka lebih terbuka pikirannya, lebih ingin maju. Ya, kalau yang tua-tua tuh udah, saya udah bukan kapok sih enggak ya. Kapok sih, setiap diminta saya ngomong, walaupun ya itu saya bilang, aduh ini saya udah 11 tahun ngomong kayak gini. Apa? Tahun depan jadi 12. Ya, tahun depan jadi 12 tahun. Ya, mungkin nanti kalian kalau sudah lulus baru. Ya. Ya. Jadi Abah sempat bahas soal kalau kita tuh bisa bikin bioetanol dari tebu, terus juga aftur dari kelapa. Nah, ya saya nggak tahu ya Pak, saya bapak. Mungkin banyak beberapa orang yang anggap kalau ini bahan pangan gitu Pak. Dan kita bisa ngeliat juga kalau gula di Indonesia pun juga kurang Pak. Kayak kita masih impor gula. Nah, maksudnya apa pendapat Bapak soal itu gitu? Jadi gimana kita kayak orang mau bilang, kita nih gulanya kurang nih dari tebu. Kenapa tebunya malah mau dipakai buat yang lain gitu? Pendapat Bapak gimana? Gini. Yang pertama ya, etanol tidak buat dari gula, etanol dibuat dari molasses. Molasses itu bahan produk samping gula. Kan itu nanti gula dipekatkan, terus diuapkan. Nah, tapi diuapkan itu nanti sebagian menjadi gula kristal putih. Nanti pengotor itu jadi molasses yang kental hitam. Yuk mau makan gula hitam? Itu. Nah, itu yang jadi bahan mentah, bikin etanol, bikin ajinomoto, bikin itu ke industri. Ya, sama dengan gambar yang saya tadi. Jadi saya bilang salah satu cara ini ya, Eropa tidak pernah mengimpor minyak kelapa untuk jadi minyak goreng. Amerika tidak pernah mengimpor minyak kelapa untuk jadi minyak goreng. Jadi itu. Kenapa? Karena deterjen itu yang paling bagus kalau dari C12. Jadi saya sekarang sedang bekerja sama juga dengan Apolin, Asosiasi Produsen Oil Kimia Indonesia, menggantikan linear alkyl benzen sulfonat. Nah, alkyl, gugus alkylnya itu dari C12, C12, C10. Kita bilang itu bisa ganti dengan kelapa, nanti kita bisa green deterjen. Green deterjen, karena C12-nya datang dari kelapa, bisa.
Ya, bisa. Jadi ini buktinya. Dan kita bilang nggak ada kok yang nilai pangannya sangat tinggi, udah kita keluarkan. Ya, yang ini, oh macam-macam. Terus kita ini surplus. Lah kalau surplus mau diapain? Nggak boleh diapain? Enggak. Kalau surplus silahkan pakai. Kebutuhan pangan berlebih, pakailah. Ya. Nah, kita sekarang gula kurang. Gula kurang. Ya, tapi kita nggak pakai gula. Kita pakai produk samping pengolahan nira tebu jadi gula. Sawit. Sawit. Minyak goreng sawit itu kebutuhan dalam negeri, mau dijadikan apa? Mentega, shortening, segala macam kebutuhan pangan, cuma 7 juta ton. Produksi kita 47 juta. Mau dikemanain? Ya, jadi 47, saya bilang cukup, pangan kita terjamin. Gitu ya, mikirnya. Jadi pangan, non pangan, nah, dan malah sebetulnya sekarang dia mikir itu yang ngomong itu orang kota. Orang kota yang takut tidak kebagian makanan. Tahu? Ya, ada orang bilang jangan bikin etanol dari singkong, nanti gak ada makanan. You tanya petani singkong, apa dia peduli? Apa dia peduli singkongnya dipakai apa? Enggak. Petani singkong bilang sepanjang Bapak mau beli singkong, mau dipakai mukul kepala istri, mau dipakai apa, terserah. Yang penting saya untung, benar nggak? Jadi saya balik tanya, Anda membela orang kota atau membela petani singkong? Kalau membela petani singkong, buka pasarnya. Dengan berbagai penggunaan, petani singkong itu banyak punya pasar, banyak keuntungannya. Anda sekarang sebagai orang kota malah batasi, jangan itu untuk pangan. Enggak. Untuk petaninya itu lebih menguntungkan kalau pasarnya makin banyak. Itu ya. You mesti bisa mikir dari dua sisi, dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Kalau produsen nggak ada masalah. Ya itu tadi saya bilang, saya nggak mikir dia nanti bawa singkong dibeli, ya masih dipukulin anaknya satu persatu sama singkong. Saya nggak mikir, terserah, karena saya untung. Tuh. Jadi dalam hal itu begitu. Kita harus berpikirnya begitu. Ini yang tadi sedang saya tulis di sini, sedang diupayakan via R&D. Sebetulnya ini yang sedang kita usahakan supaya lebih pendek, dan kita bilang itu nanti dengan Apolin kita gantikan dulu mineral ke benzen sulfonat dengan ini karena itu harganya lebih tinggi. Harganya lebih tinggi. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ibu-ibu mau tanya? Barangkali ya. Ini kan kalau saya lihat di Jakarta kayak beberapa kendaraan umum tuh udah kayak electric based, dan itu yang mereka unggulin. Cuma mungkin kalau dari pemerintah kayak coba aja kendaraan umum pakai apa biofuel ini gitu. Jadi kan mempromosikan BBM ke masyarakat, karena mungkin masyarakat belum pada. Enggak, udah sebetulnya udah pemerintahnya yang kurang. Sebenarnya gini ya. Jadi itu terlepas dari lobby juga ya, lobby pengusaha. Jadi sekarang kalau mensubsidi motor listrik saya oke. Ya. Sekarang yang beli motor listrik akan disubsidi 7 juta. Ya. 7 juta. Saya oke. Oke. Silahkan, karena itu kan bukan orang kaya ya. Tapi Hyundai itu Wuling akan dapat subsidi 25 juta yang beli Wuling. Di Wuling kan harganya cuma 350. Hyundai Ioniq 6 itu akan dapat subsidi pembelinya 75 juta. Jadi kan kita bilang itu mensubsidi orang kaya. Ngerti nggak? Kenapa? Ya, mobil 600 juta disubsidi 75 juta. Jatuhnya 525 juta. Saya bisa beli, cuman ngabisin duit gitu kan. Kalau orang normal, you mau beli nggak? Hah?
Bapak Yu mau beli nggak? 525 juta. Udah dapat subsidi 75 juta. Jadi kita pikir, nah kalau dalam mobil listrik yang gede itu kan sebetulnya gimana nih pemerintah? Ya, kenapa? Ya, itu mensubsidi orang kaya. Ya, nah di Jakarta ada, you tahu kalau you mau charge sendiri di rumah, itu nge-charge supaya cepet ya, sejam, you harus punya stop kontak 20 kW. 20 kW. Sekarang berapa rumah you? Rumah saya 2 kW, 2000 watt rumah saya. 2000 watt. Kalau you punya mobil listrik kayak Hyundai, mau charge sendiri di rumah, you harus punya stop kontak 20 kW. Artinya langganan listrik itu harus lebih dari 20 kW. Ya, kecuali 20 kW, nah seluruh rumah padam nyetrum gitu ya. Ya. Tapi coba you lihat di YouTube, di Instagram, ada orang yang di Jakarta itu garasinya dipasangin 22 kW sama dia. Garasinya, bukan rumahnya lagi, rumahnya nggak tahu berapa. Itu di garasi dia pasang meteran sendiri 22 kW. Untuk apa? Khusus untuk nyetrum mobil. Ya. Tuh, kalau untuk nyetrum istri kelebihan pasti. Ya, jadi, nah, kita yang begitu. Jadi kita bilang loh, kalau saya ditanya, saya setuju mensubsidi motor listrik atau mobil Hyundai apa namanya, Wuling. Ya, padahal ya kita memang ya, Wuling sama Korea juga sama-sama asingnya kan. Ya, cuman Hyundai bikin yang gede, harganya 600-700 juta. Wuling bikin yang kecil, isinya berapa sih? Bu Medi pernah lihat Wuling? Kecil ya? Isinya 2 orang. Tapi itu hanya bisa untuk kota ya? Iya, ke Jakarta sih kalau kata teman saya bukan. Tapi jangan pergi ke Sumedang, nggak ada tempat nyetrum. Iya, kan Anda harus bawanya ke tempat di mana Anda ada stasiun pengisian. Kalau enggak, mobil Anda didorong dari Sumedang ke Bandung. Atau ditarik sama. Ya, Pak, tapi di situ Ya. tuh ada SPKL yang dari FTI itu tuh yang motor. Ya motor. Kalau motor saya oke, motor sama apa sepeda, oke. Ya itu malah bagus. Tapi kalau mobil saya kira, apalagi mobil yang 700 juta ya, itu rakyat saja siapa yang kuat beli? Ya itu Raffi Ahmad kuat beli. Raffi Ahmad, siapa lagi? Bunga Citra Lestari, siapa lagi? Yudika, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Ya, ada yang lain? Jadi Anda harus bisa melihatnya dari 2 sisi ya. Pemerintah begini, ini, gini. Itu nggak lepas loh dari lobby. Ya, dari lobby. Jadi kalau saya di gula tadi ya, daripada ngimpor gula, mendingan bikin peraturan. Sebetulnya ya, tapi peraturan itu nggak lepas dari lobby. Jadi sebetulnya kita bisa menghindari gula. Emang gula dipakai apa? Hah? Untuk pemanis. Ya. Coba sekarang kalau saya jadi presiden ya, makanya itu susah. Saya tidak bisa jadi presiden karena mungkin bakal mengeluarkan aturan itu. Jadi kalau saya jadi presiden sekarang, saya mengeluarkan peraturan. Mulai tahun 2027, semua industri minuman dalam kemasan tidak boleh dilarang menggunakan gula sebagai pemanis. Dilarang. Saya bilang industri minuman dalam kemasan harus menggunakan fruktosa. Fruktosa. Kenapa? Karena fruktosa, pertama, fruktosa manisnya 1,5 kalinya gula.
Sehingga mencapai derajat kemanisan yang sama. Fruktosa adalah gula buah, gula yang membawa nuansa buah. Tidak bisa. Ini sebenarnya bagian keras pangan tuh. Karena fruktosa manisnya setengah gula. Terus gini, fruktosa tidak membutuhkan tebu. Fruktosa membutuhkan sumber pati. Mau dibikin dari singkong, mau dibikin dari ubi jalar, mau dibikin dari tepung sagu, mau dibikin dari... Pokoknya sepanjang ada patinya, nah, akan bisa bikin fruktosa. Kenapa peraturannya saya bilang mulai tahun 2027? Saya kasih kesempatan 2027 minus 2023, 4 tahun untuk pengusaha bikin pabrik fruktosa. Dari mana bahan mentahnya? Carilah. Mau dari sorghum kek, mau dari jagung, mau dari singkong, mau dari ubi. Sumber pati kita banyak. Jadi itu membebaskan. Kita tidak perlu impor, industri dalam negeri berkembang. Kenapa? Petani senang, oh nanam ubi, nanam ganyong, nanam itu. Sebetulnya kalau bisa dilaksanakan itu, kita impor gula tuh hampir 2 juta ton setahun. Ya. Dan itu tergantung ininya sebetulnya. Jadi kan itu nanti begitu usul, Amir Sampodo waktu itu bilang, ya Pak, tapi perjuangan kita itu berat karena nanti itu akan melawan importer gula. Nah, importer gula kan, nanti dapur gua nggak ada asapnya dong, itu ya, kalau impor dipotong. Sama sekarang itu sebetulnya salah satu musuh BBM itu importer BBM. Karena importer BBM, kalau impor habis, gua hidup dari mana, gitu ya. Padahal masa importer itu belinya di mana-mana. Kalian mau punya ini nggak? Oke, nanti saya ini kan ke Bu Meti. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi saya cuman ini kan ke itu bahwa tantangan kita sebenarnya bukan tantangan belajarnya saja, tetapi tantangan bagaimana meyakinkan bangsa kita sendiri, terutama level-level pejabat pemerintah dari keterkungkungan, yaitu sifat keinovatifan rendah, inginnya meniru orang lain terus. Ya, sementara kita sebetulnya kalau kekayaan alam, wah nggak ada lah. Susah, ya. Kan sekarang kemarin waktu diskusi mobil itu, ya salah satu drive kenapa Indonesia mengembangkan mobil listrik salah satunya karena 80% nikel ada di Indonesia, ada di Sulawesi, ya. Nah tapi kan masalah nikel misalnya ini contoh ya, masalah nikel. Kita ekspor nikel sudah 30 tahun, ekspor biji. Ekspor biji nikel 30 tahun, ekspor biji doang. Ke Cina. Jadi biji nikel kita di Cina sudah jadi 5 gunung, 5 bukit lah. Nah, terus nikel itu 2% di dalam biji sudah layak untuk diolah. Nah, berarti Cina waktu itu mengimpor dari 1 ton dia cuma dapat 200 kilo, ya, dari 1 ton dia dapat 20 kilo. Jadi 980 mau dikemanain, itu ya. Nah, kesulitan itu yang membuat Cina berpikir, wah, saya impor 100, yang jadi produk cuma 2. Ada lagi. Nah, dia pikir-pikir, dia lihat itu, ini biji nikel Indonesia itu isinya apa sih? Nah, dia tahu biji nikel Indonesia isinya 30% besi. Nah, jadi dia punya ide, jangan bikin nikel. Kita bikin namanya nickel pig iron. Jadi besi dengan kandungan nikel 8%. Itu setengah jalan ke stainless steel. Ya, baja tahan karat. Stainless steel itu 8% nikel, 18% chrome. Jadi kalau 8% di dalam besi itu sudah setengah jalan menuju. Nah, dia mengembangkan itu. Jadi mengembangkan teknologi produksi nickel pig iron dari biji Indonesia.
sehingga dia dapat untung besar. Kayalah Cina ya. Nah, waktu kita melarang ekspor, nggak boleh diekspor, yang datang siapa? Cina. Datang Cina ke Sulawesi. Itu yang diributin sama fundamentalis Islam kan, itu Cina merajalela di Sulawesi Tengah. Ya, salah kita sendiri. Terus Cina sudah kaya. Cina sudah kaya, tapi tetap dia punya banyak rakyat yang butuh pekerjaan. Bener nggak? Rakyat dia 1 miliar. Jadi dia tawarin ke Indonesia, Indonesia, saya pinjemin nih modal untuk bikin pabrik. Ya. Tapi kalau pinjem dari bank komersial, bunganya 12%. Pinjem dari Bank Dunia dengan ngobrol-ngobrol 6% bunganya. 6%, tapi kalau dari Bank Dunia itu peralatan, teknologi harus dibeli oleh pemilik saham Bank Dunia. Ya balik Jepang, Amerika gitu kan. 6% dengan cara itu. Cina lebih lagi, Cina saya kasih kamu bunga 3%. Syarat sama tuh yang 6% sana, tambahan syaratnya apa? Tenaga kerja pembangunan proyeknya dari Cina. Akan dikirim oleh Cina. Nah, kamu nanti bayarnya. Nah, kan pemerintah bilang, menguntungkan nih, tenaga kerja Cina kan paling 3 tahun ada di sini, terima. Jadi itu yang menyebabkan Sulawesi penuh Cina. Tenaga kerja yang ngomongnya juga, saya pernah ketemu di pesawat pulang, waduh, wang wong gitu, cuman pakai kaos segini masuk. Ya, itu tenaga kerja Cina di Indonesia akibatnya itu. Jadi, tapi orang yang tidak mengerti kan, oh ini terlalu bersahabat dengan Cina, jadi orang Cina merajalela di Sulawesi. Ya, salahnya sendiri. Ya, kita pernah mengembangkan teknologi bikin nikel, bikin produk nikel ya. Jadi itulah. Ya, ada lagi? Ya, udah itu unak saya udah lepas, jadi nanti ditambah lagi tenaga itunya kan sakit jantung tambah. Ya. Kita juga menunggu ya Bu Meti ya kapan bioetanol mau jalan. Ya, karena yang mengungkung kita itu sebetulnya pikiran atau tingkah kita sendiri. Ya, oke ya. Nanti kalau disuruh ngomong, saya ngomong sampai sore pun ngutur-ngutur bisa.